Perkenalkan, nama saya Kanasi, saya dari kelas A2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya. Pendahuluan. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam upaya membina manusia sebagai tenaga kerja. Aldi dan Susanti 2015. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Banyak bisnis berhasil bukan hanya karena ide bisnisnya, tetapi juga karena karyawannya. Tetapi karyawan juga perlu dimotivasi serta perlu memiliki keterampilan yang sesuai untuk memadai untuk pekerjaannya. Karyawan di beberapa perusahaan memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaannya. Karyawan di beberapa perusahaan memiliki keterampilan yang baik. Konsekuensinya, karyawan ini hanya memberikan bantuan yang terbatas dalam proses produksi. Beberapa perusahaan yakin bahwa jika perusahaan dapat pekerjakan orang-orang termotivasi secara alamiah, maka karyawan akan berkinerja dengan baik di tempat kerja. Tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Meskipun sebagian orang secara alamiah melakukan usaha yang lebih besar untuk berkinerja baik, mereka masih membutuhkan lingkungan kerja yang memotivasi mereka. Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman 2013, dalam Aldi dan Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa terpaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut Duff 2012, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerja akan memengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan.
Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Teori dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkat kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingan. 2. Teori ERG. Clayton Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atau teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kekurangannya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG yang dikemukakan Clayton Alderfer menggunakan 3 kategori kebutuhan. Yang A, kebutuhan eksistensi. Yang B, kebutuhan keterikatan. C, kebutuhan pertumbuhan. 3. Studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi memengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. 4. Studi kepuasan kerja Herzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Herzberg menyerpai 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. 5. Teori X dan teori Y MC Gregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap kerja. 6. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan penggayaan kerja. 1. Penyederhanaan kerja. Penyederhanaan kerja mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. 2. Perputaran kerja. Perputaran kerja secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas yang berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. 3. Pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. 4. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, diantaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik dengan
memastikan kepuasan kerja. Namun, secara umum, karakteristik utama yang memengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. 1. Program kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. 2. Keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. Metode ini untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. 4. Program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih besar seperti perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Sekian ringkasan saya ucapkan terima kasih.